Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Zatul Abror yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul Menebar Kasih Sayang. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang artinya, para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4941. Kandungan yang terdapat dalam hadisnya adalah kasih dan sayang, dua sifat yang lebih sering disebut sebagai satu kata meski maknanya agak berbeda. Sifat kasih yang berarti mengasihi sesama, tak memandang suku, ras ataupun agama, yang biasanya tercermin dari sifat peduli dan mau berbagi. Sedangkan sayang, sifat yang melekat dalam diri individu yang sifatnya lebih personal, seperti sayangnya orang tua ke anak atau sebaliknya. Dua sifat tersebut, kasih dan sayang, sudah sepatutnya melekat dalam diri kita sebagai makhluk yang tercipta dengan amat sempurna. Memiliki sifat penyayang serta berusaha untuk selalu berbuat baik terkadang memang tidaklah mudah. Ego diri dan emosi kerap melanda hati kita. Padahal dengan memiliki sifat penyayang kita tak akan pernah merugi, karena para penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat At-Tabrani. Kasih sayang terhadap sesama adalah sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah itulah seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jauhnya seseorang dari sifat penyayang terhadap sesama adalah sebab terbesar terhalangnya dari curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 2319. Di antara tanda sifat pengasih dan penyayang yang bersemayam dalam hati seseorang adalah semangatnya untuk menyampaikan kebaikan pada manusia secara umum dan kaum mukmin secara khusus. Dia tidak rela bila kejelekan dan bahaya menimpa mereka. Berapa besar kadar senangnya dia menyampaikan kebaikan dan rasa tidak suka bila ada orang yang tertimpa kejelekan. Itulah besarnya sifat kasih sayang yang ada di dalam hatinya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-A'raf surat ke-17 ayat ke-56. Kita memohon kepada Allah SWT semoga kita dikaruniai hati yang penuh kasih dan sayang sehingga membawa kita mampu melewati pintu-pintu rahmatnya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebelum kita akhiri pembacaan di sini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zatul Abror dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam.
diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.